Kakak Bai, selain metode ini, apakah tidak ada cara lain untuk meninggalkan tempat hantu ini? Chen Ping sedikit mengernyit. Tentu saja. Apa solusinya? Katakan padaku secepatnya. Chen Ping bertanya dengan gembira ketika dia mendengar bahwa ada solusi lain. Dia tidak ingin terjebak di sini. Setelah mempelajari pola ilahi ini, entah berapa tahun yang dibutuhkan. Kamu boleh pergi menemui Tuan. Selama dia setuju kamu pergi, tentu saja kamu boleh pergi. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung merasa seperti bola frustrasi dan berkata, kecuali fakta bahwa saya melihatnya ketika saya datang ke sini, tidak ada tanda-tanda keberadaannya akhir-akhir ini. Di mana dia sekarang? Kakak senior, bawa aku untuk melihat. Aku tidak tahu di mana guru berada, dia mungkin sedang bermain catur dengan Arai Demon. Bermain catur. Wajah Chen Ping penuh kebingungan, bukankah kamu mengatakan bahwa Master dan Arai Demon adalah lawan? Mengapa mereka masih bermain catur bersama? Siapa bilang kamu tidak bisa bermain catur dengan lawanmu? Mereka hanyalah lawan, dan mereka bukan musuh. Tidak ada kebencian karena membunuh ayah mereka atau mengambil istri mereka. Itu hanya kecemburuan timbal balik dari dua jenius formasi. Kata Baik Xiao. Chen Ping terdiam beberapa saat, tapi dia hanya bisa menerima takdirnya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan diam-diam mempraktikkan pola ilahi. Pola ketuhanan ini ditempatkan di berbagai lokasi di gunung, tetapi Chen Ping telah memadatkan pola ketuhanan kelahiran, jadi tidak perlu memberitahunya. Chen Ping juga dapat menemukan lokasi pola ketuhanan lainnya. Chen Ping dengan santai mengambil slip giok yang mencatat pola dewa, dan kemudian mulai mengukir sesuai dengan pola dewa di atasnya. Namun segera, Chen Ping terkejut saat mengetahui bahwa pola dewa sebenarnya mengandung kekuatan guntur. Artinya, formasi yang diukir oleh pola ilahi ini akan meletus dengan kekuatan guntur dan menyerang mereka yang memasuki formasi. Saat ini, Chen Ping menjadi bersemangat. Pola ketuhanan yang diukir pada awalnya tidak memiliki kekuatan lain. Itu seharusnya merupakan pola ketuhanan yang paling dasar, dan itu juga digunakan untuk memadatkan pola ketuhanan kelahiran dan mengintegrasikannya dengan pola ketuhanan. Dan pola ketuhanan yang terakhir ini mirip dengan versi pola ketuhanan yang disempurnakan, dan mengandung kekuatan lain. Chen Ping berpindah tempat lagi dan menemukan bahwa terdapat kekuatan angin dalam pola dewa. Kekuatan yang terkandung dalam setiap slip giok pola dewa sebenarnya berbeda. Bahkan ada pola ketuhanan yang mengandung kekuatan ilusi. Ini seharusnya menjadi pola ketuhanan dari susunan ilusi. Dari pola dewa api hingga pola dewa air, variasi pola dewa mengejutkan Chen Ping. Dia tidak pernah menyangka bahwa pola formasi dewa akan mengandung kekuatan yang begitu beragam. Jika Anda mempelajari semua pola ketuhanan, bukankah Anda akan mampu menguasai berbagai jenis kekuatan? Meskipun kekuatan ini hanya dapat digunakan dalam formasi dan tidak dapat digunakan secara individu, ini sudah cukup. Terlebih lagi, Chen Ping membuka ruang asal, dan banyak kekuatan kuat juga menyadari asal-usulnya. Ditambah dengan kekuatan dalam pola ilahi ini, bukankah kekuatannya akan berlipat ganda? Chen Ping tidak berani menunda sama sekali dan mulai dengan cepat mengukir pola ilahi. Anda tahu ini masalahnya, mengapa Chen Ping baru saja berlari? Melihat Chen Ping berkonsentrasi pada ukiran pola dewa, Bai Chai tersenyum ringan dan pergi. Chen Ping, sebaliknya, mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk mengukir pola ilahi.
Hanya dalam waktu 1 jam, Chen Ping benar-benar mempelajari pola guntur. Ini juga terkait dengan penguasaan kekuatan guntur Chen Ping, jadi ketika dia mempelajari pola dewa, kecepatannya jelas jauh lebih cepat. Segera setelah itu, Chen Ping mulai mempelajari pola dewa api secara selektif, dan dia mempelajarinya dengan sangat cepat. Pada akhirnya, Chen Ping membutuhkan waktu 5 jam untuk mempelajari 3 pola ketuhanan. Dan Chen Ping memiliki caranya sendiri untuk belajar. Melihat bahwa dia sudah memiliki kekuatan dalam pola ketuhanan, dia mulai belajar mengukirnya. Jika tidak, dia akan mengukir pola ketuhanan dan mengingatnya dalam pikirannya, lalu mencari pola ketuhanan lainnya. Dengan cara ini, bahkan setelah keluar dari sini, pola ketuhanan yang belum dipelajari masih ada dalam pikiran dan dapat dipelajari kapan saja. Di gua yang gelap, hanya lilin seukuran kacang hijau yang menyala, menerangi ruangan kecil. Di bawah cahaya terang ini, 2 lelaki tua sedang duduk bersila, dengan papan catur persegi di antara mereka. Salah satu dari 2 lelaki tua ini adalah leluhur dari pola dewa, dan lelaki tua di seberangnya mengenakan jubah hitam, bersembunyi di dalam kegelapan. Arai Demon, langkahmu bagus. Permainan catur ini telah dimainkan selama lebih dari 100 tahun. Aku benar-benar muak denganmu. Kunci dirimu di tempat gelap ini sepanjang hari, kenakan pakaian robek jubah hitam, berpura-pura serigala berekor besar apa. Nenek moyang Senwen memandang lelaki tua di seberangnya dan berkata dengan sangat tidak puas. Hahaha, kakak senior, apakah kamu mengkhawatirkan murid yang baru saja kamu tipu, jadi kamu ingin kembali dan melihat-lihat? Hentikan, sudah berapa kali aku bilang, kamu tidak boleh memanggilku kakak senior. Kita bukan lagi kakak senior. Guru telah menyingkirkanmu. Kamu memilih jalan iblis daripada mengambil jalan yang benar. Kamu dan saya berkata, orang yang berbeda tidak setuju satu sama lain. Cepatlah, saya tidak punya waktu untuk tinggal di tempat yang gelap dan dingin ini bersamamu, kata leluhur Senwen dengan tidak sabar. Hahaha. Kamu bilang kamu tidak akan menemaniku, tapi selama bertahun-tahun, bukankah kamu selalu datang seperti yang dijanjikan? Meskipun guru telah menyingkirkanku, aku selalu mengenalimu sebagai kakak laki-lakiku. Jika aku tidak memohon padaku saat itu, aku pasti sudah lama membunuh dia oleh tuannya. Aku akan selalu mengingat kebaikan ini. Karena kamu mengira aku baik padamu, maka kamu harus berhenti mencoba menjadi muridku di masa depan. Meskipun ada banyak orang luar biasa di dunia langit dan bumi, jumlah jenius formasi terlalu sedikit. Itu tidak akan mudah bagimu, aku untuk mencari murid magang. Dan itu kamu. Bisakah kamu mengakui kekalahan dan mengakui bahwa keterampilan formasimu tidak sebaik milikku? Lagi pula, aku juga kakak laki-lakimu. Tidak memalukan bagiku untuk kalah dari seniorku saudaraku, kan? Tanya Patriark Pola Ilahi. Itu tidak mungkin. 1 kode adalah 1 kode. Kamu bilang terlalu sedikit jenius formasi di dunia surga dan manusia. Aku akan menerima begitu saja. Namun, kita perlu mencari penerus untuk kultivasi seumur hidup kita. Petik 2. Tidak pantas bagiku untuk berlarian seperti ini sekarang, tapi tidak apa-apa bagimu. Jika murid magang yang kamu temukan tidak tahan godaanku dan bergabung denganku, itu kehendak Tuhan. Mengenai teknik formasi, aku jauh lebih kuat darimu. Berhentilah berpura-pura di depanku. Bagaimana kekuatanmu menurun selama bertahun-tahun? Apakah kamu bingung?
Tetapi jika kamu dengan patuh mengakui bahwa keterampilan formasimu tidak sebaik milikku, aku mungkin akan mempertimbangkannya dan berhenti mencoba untuk mencongkel muridmu. Kata iblis formasi sambil mencibir. Kentut, meskipun kekuatanku menurun, teknik formasinya tidak sebanding dengan iblis sepertimu. Jika kamu tidak yakin, ayo berkompetisi untuk melihat apakah aku mengalahkanmu sampai kamu menangisi ayah dan ibu. Nenek moyang pola ilahi menjadi marah, berdiri dan menunjuk ke arah susunan iblis dan berkata, "Pukul aku masih takut padamu." Arai iblis juga tiba-tiba berdiri. Kemudian kedua orang itu terbang keluar dari gua secara langsung dan mulai menggerakkan tangan. Untuk sesaat, sungguh jelek bahwa semua jenis pola ilahi beterbangan, seperti akhir dunia. Papan catur yang sepi masih ada di dalam gua, selama lebih dari 100 tahun, dan dua orang belum jatuh, matahari dan bulan gelap, entah berapa lama, dan keduanya lelah dan terengah-engah. Sudah berakhir, saya tidak tahu kapan saya bisa mengisi kembali konsumsi ini. Energi abadi di dunia surga dan manusia sangat langka dan kuda, kata Arai Demon dengan terengah-engah. Ini semua salahmu. Nenek moyang pola ilahi juga menyesalinya. Kapan ini bisa diisi ulang? Jika ini ada di surga dan energi peri ada di mana-mana, maka tidak masalah. Tapi inilah dunia surga dan manusia, yang penuh dengan energi spiritual yang kaya. Energi spiritual ini digunakan oleh para beku untuk berlatih. Selalu seperti ini antara dua orang. Mereka mulai berkelahi ketika mereka tidak setuju, dan kemudian menyesalinya setelah pertarungan. Kakak senior, apakah kamu masih memiliki giok darah? Beri aku beberapa untuk digunakan. Pergilah, itu nyawaku, bagaimana mungkin aku bisa menggunakannya untukmu? Kutukan leluhur pola ilahi. Jika kamu tidak memberikannya, kamu tidak akan memberikannya. Mengapa kamu masih memarahiku? Iblis formasi memutar matanya ke arah leluhur pola dewa, dan kemudian berkata, "Kakak senior, jangan, apakah kamu tidak peduli dengan muridmu yang baru ditangkap? Kamu tidak ingin melihat apakah dia berhasil. Tapi aku mengirim iblis malam untuk menimbulkan masalah di rumah jerami itu. Bahkan jika anak itu berbakat dan cerdas, aku khawatir dia menang tidak bisa menyempurnakan pola ilahi." Aku sudah tahu bahwa kamu mengirim iblis malam untuk menimbulkan masalah, tapi dengan murid hebatku di sini, semua gerakan iblis malammu akan sia-sia setelahnya. Patriark pola ilahi selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan sebuah pemandangan langsung muncul di udara. Di atas layar adalah area tempat Chen Ping berlatih. Faktanya, area ini hanyalah sebuah ruang kecil yang dibuka dengan susah payah oleh nenek moyang pola ilahi setelah terjebak di dunia surga dan manusia. Karena kekuatannya rusak pada saat itu, ruang yang terbuka tidak terlalu besar. Di dalam ruang ini, relatif aman, sehingga leluhur pola ketuhanan akan menaruh berbagai pola ketuhanan di dalamnya. Alasan mengapa Chen Ping tidak bisa pergi adalah karena dia tidak tahu bahwa ruang tempat dia berada sama sekali bukan dunia surga dan manusia, melainkan ruang baru. Mungkin Chen Ping tidak menyangka bahwa masih ada orang di surga dan dunia manusia yang bisa membuka dunia luar angkasa. Dia selalu mengira bahwa dia masih di surga dan dunia manusia, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Namun, tidak semua orang memiliki cara untuk memasuki dunia spasial ini. Arai Demon dapat dengan mudah memasuki dunia spasial tersebut. Ada juga setan malam yang ditawan oleh susunan setan.
Orang-orang ini telah dibesarkan satu persatu oleh susunan setan selama bertahun-tahun. Namun, orang-orang ini hanya bisa bergerak di malam hari, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan di siang hari. Aktif. Inilah mengapa Chen Ping hanya melihat mata merah itu di malam hari. Hei, apakah muridmu ini sudah menguasai pola dewa kelahiran? Arai Demon terkejut ketika dia melihat Chen Ping telah meninggalkan gubuk jerami. Hahaha, kamu benar-benar berbakat. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa tipuan kecilmu tidak ada gunanya. Nenek moyang Shen Wen tertawa, tapi segera diam dan menatap Chen Ping dengan heran. Apa yang dilakukan orang ini? Patriark Tanda Ilahi melihat bahwa Chen Ping terus mencari tanda ilahi, dan kemudian segera mulai berlatih. Jika dia bisa menguasai pola ketuhanan dengan cepat, dia akan lebih perhatian. Jika dia tidak bisa menguasai pola ketuhanan dengan cepat, dia akan mengukirnya di lautan kesadaran sehingga dia bisa berlatih di masa depan. Namun meski begitu, Chen Ping kini telah menguasai 4 pola dewa dengan kekuatan berbeda. Pada kecepatan ini hanyalah pengalaman sekali dalam 1 milenium. Astaga, apa yang kamu lakukan? Orang ini baru saja memadatkan pola dewa kelahiran, dan dia benar-benar mengubahnya menjadi begitu banyak pola dewa yang berbeda sekaligus. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Arai Demon juga sangat terkejut. Bahkan ketika mereka belajar di surga, mereka belum pernah melihat orang yang begitu berbakat. Saya mengerti. Dia sedang menghafal pola ketuhanan saya. Dia berencana untuk berlatih perlahan setelah pergi. Orang ini sangat kuat. Mungkin orang ini benar-benar dapat menghancurkan formasi besar langit dan bumi.